Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dari Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Kalau Allah itu kalau Rasulullah itu bersabda, kalau Allah berfirman. Kalau Ustaz Rahmat kalau orangnya masih hidup, hafizahullah, ya. Kalau masih hidup namanya hafizahullah. Semoga Allah menjaga dirinya. Nah, kalau orang dulu, orang hebat, orang alim, sahabat Nabi, kalau kita menyebutkan namanya radhiyallahu anhu, wali radhiyallahu anhu. Kemudian kalau orang umum, muslimin muslimat secara umum yang sudah meninggal, kalau radhiyallahu anhu sudah meninggal dan orangnya itu adalah orang alim, orang besar, orang yang dicintai, orang yang punya andil, orang yang berpengaruh untuk umat Islam, itu kita sebutnya radhiyallahu anhu. Kalau orang muslim umum, apa kita nyebutnya? Kalau yang hafizahullah, orangnya masih hidup. Kalau sudah mati, untuk orang umum biasa kita panggil atau kita sebut dengan apa? Rahimahullah. Semoga Allah kasih rahmat. Rahmat lagi. Rahimah, Allah kasih rahmat. Bukan Pak Rahmat ini, bukan. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikut dengan pengampunannya, itu rahimahullah. Jangan salah, kalau orangnya masih hidup jangan rahimahullah, itu berarti kita sedang mendoakan dia mati. Nah, rahimahullah. Kalau orangnya masih hidup, hafizahu, siapapun orangnya, berkat dia patut dan layak untuk mendapatkan doa dari kita. Hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Rasulullah pernah bersabda, inna fil laili lasa'ah, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu momen, satu waktu, lasa'ah, waktu. Sa'ah itu artinya waktu. Kalau wayas'alunaka 'anis sa'ah di dalam Al-Qur'an bukan waktu, tetapi hari kiamat. Ya, di sa'ah itu secara bahasa Arab artinya adalah waktu, jam. Jam bahasa Arabnya itu sa'ah. Sa'atun, jam. Jam dinding, jam tangan, jam mati. Kalau jamnya mati. Wah, bingung gue ya yang bilang. Kita tadi buka. Sa'ah, ya kan, artinya waktu. Tapi ada waktu yang memang dia artinya lebih spesifik, yaitu hari kiamat. Seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah
mereka bertanya tentang hari kiamat. Ya. Kemudian dijawab, qul innama ilmuha indallah, katakan wahai Muhammad bahwa perihal tentang kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang mau prediksi silahkan. Wah, dari dulu tuh, masih ingat gak? Kiamat tahun 2011 atau 2012? 12. Sampai sekarang. 24 lagi bonus. Ya. Angel ya. Boleh memprediksi silahkan. Ya, prediksi mau besok mau apa. Makanya kan ulama mengatakan yang namanya kiamat itu dua, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Sughra itu kalau kita mati, diri kita itu mati sendiri, itu namanya sughra. Itu namanya kiamat. Kenapa disebut kiamat? Karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Kita nggak bisa berbuat amal lagi, menyesal ya nggak bisa, ya mau membalas nggak bisa, ya udah namanya kiamat. Nah, sedangkan yang namanya hancurnya alam semesta, manusia binasa, gedung-gedung pada hancur, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, itu yang namanya kiamat kubro. Hebat sekali kalau ada orang yang memprediksi tahun 2012 kiamat. Jangan-jangan orangnya itu yang sudah kiamat. Wes. Wah, kowe kualat berarti kowe. Iya, tinggal di sini. Oh, berarti sedang membicarakan awake dewek. Sampai dibuat film, coba bayangkan. Ya kan? Subhanallah. Jadi apapun prediksi silahkan ya. Silahkan, tetap kita berpegang teguh kepada ayat Al-Quran, wa yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah, bahwa hanya Allah kapan waktunya kiamat kubro itu akan terjadi. Ya enggak? Karena apa? Karena orang kepo, orang prediksi itu nggak bisa. Sampai Rasulullah SAW itu saja beliau ya agak sedikit ya terdiam ketika ada salah seorang sahabat Nabi ketika itu bertanya tentang mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Wow. Rasulullah nggak langsung jawab, nanti 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, enggak. Tetapi dijawab oleh Rasulullah, mata sa'ah madza a'tadtalah, kalau memang saya akan kasih tahu kapan kiamat, ente mau siapan apa aja? Ente mau bersiap apa untuk kiamat itu datang? Apakah kayak orang barat yang menggali tanah sampai buat gorong-gorong, apa bukan gorong-gorong, itu gorong-gorong itu di negeri Konoha itu bunker, ya kan, katanya tahan gempa, ya kan. Ada lagi yang pergi ke planet Mars, ya kan. Planet Mars, astagfirullahaladzim, Majnun. Itu Majnun. Jawaban tersimpel dari Rasulullah, madza a'tadtalaha, apa yang kamu persiapkan untuk menyambut kiamat. Jadi susah, nggak ada orang bisa memprediksi walaupun dia indigo ya, yang katanya orang itu masuk TV, film, masuk media dan dia populer karena indigonya. Dia nggak bisa khusus untuk saat kiamat, nggak bisa. Kalau mungkin kapan dia mati, kapan dia sengsara, bagi orang-orang yang mempelajari ilmu falak, ilmu hitung-hitungan di pondok pesantren salaf, mungkin bisa. Oh, namanya siapa? Mas No, ya kan, tanggal lahir berapa, dihitung sama dia tuh ya. Tanggal lahir, hari apa nih, udah, oh ternyata orang ini matinya di tahun ini nih, kayak gitu. Itu kalau orang pelajari
Tapi kan prediksi itu buat orang mati pribadi, kiamat sukro. Tapi kiamat kubro nggak ada orang bisa. Tapi maaf ya Pak No ya, bukan doain Bu. tenang ya, habis ini kita pingpong, tenang. Kalau terus bilang kayak gini nggak dikasih lahan buat pingpong lagi. Itu lasa'ah. Jadi inna fil laili lasa'ah. Ada satu waktu dalam satu malam. La yuwafiquha rajulun muslim, di mana seorang muslim yas'alullaha ta'ala, di mana dia memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairan, suatu kebaikan, kebagusan, keselamatan, hajat yang dia punya, min amrid dunia, dari urusan dunia, wal akhirah, ataupun akhirat. Ya Allah, minta diselamatkan pekerjaannya supaya langgeng, lancar, istiqomah, nggak ada kendala, nggak ada istilahnya dipecat, nggak ada. Amrid dunia, atau yang sedang dagang semoga dilariskan dan lain sebagainya, yang sedang usaha semoga dilancarkan, dilanggengkan, ya enggak, yang semoga yang lagi kerja disehatkan badannya. Amrid dunia, urusan dunia semua. Wal akhirah, ya Allah, kekayaan untuk kami di dalam dunia. Wal akhirah, ya Allah, selamatkan dari api neraka. Itu kan urusan kita. Ya kita mohon kepada Allah yang enak-enak aja. Ya Allah, kaya di dalam dunia. Ya Allah, selamat dari api neraka, masuk surga di akhirat. Amin. Kita pengennya begitu kan. Di dunia jangan sengsara, ya kan. Mau haji cukup, pengen umroh cukup, ya. Pengen mobil cukup. Windu cuma itu. Yang pengen nyunati ya cukup. Yang pengen ngawini cukup. Nah itu kan semua hasrat-hasrat atau keinginan kita di dunia. Kata Allah, kata Rasulullah, illa a'tahu iyyah, kecuali permohonan itu pasti akan dikabulkan dan diberikan kepada orang tersebut. Inna fil laili, satu waktu. Kalau dia minta sama Allah urusan dunia dan akhiratnya, pasti Allah akan kabulkan. Fil laili, di malam. Makanya malam itu kan dari 7:30 habis sholat isya ya kan? Itu 7:30 aja kita tadi sudah sholawatan juga ya, sampai malam jam 4:30 itu kan waktunya panjang. Makanya anjurannya Allah ya, anjurannya Rasulullah adalah supaya malam itu banyak, jangan dibiarkan begitu saja, tetapi kita buat untuk bangun malam atau sholat malam, kita gunakan untuk memohon kepada Allah dari hajat-hajat kita. Semoga Allah cepat kabulkan. Amin. Yang lagi nyari nyari bekal buat haji, semoga Allah lancarkan bekalnya. Ya Allah. Ya. Ahlan wa sahlan Pak RW. Kayaknya capek habis dari Bekasi Pak RW. Capek, alhamdulillah bisa bersamai kita semuanya Pak RW. Illa a'tahu iya, kecuali Allah akan berikan kepada dirinya. Wadzalika, kapan malam itu, kapan waktunya? Wadzalika kullalailatin, setiap malam, enggak cuma malam Jumat ya, kullalailah, enggak cuma malam Jumat. Ini malam apa nih? Malam Minggu. Malam Minggu pun ada. Malam Senin ada. Malam Selasa ada. Setiap malam 7 hari berturut-turut. Jadi nggak ada waktu. Jadi open, pintu langit itu dibuka ketika malam untuk kita semuanya memohon kepada Allah dari semua hajat yang kita miliki. Setiap malam, kullalailah. Waktunya kapan? Dari 7:30 sampai jam 4 subuh. Itu waktunya tuh open. Kayak orang kerja aja gitu. 7:30 sampai jam 4. Jam 4 pulang itu, Pak. Orang kerja jam 4 pulang. Masa pan kerja bae. Lembur warane. Ya Bapak Rol. Ya, gas terus.
Nah, wadzalika kullalail. Jadi nggak usah bingung, nggak usah oh ini bukan malam Jumat, nggak spesial. Memang Jumat itu spesial, tapi Allah kasih tahu bahwa kita punya kesempatan kalau mau bertobat, silahkan tobat pada malam hari. Ya, sampai buat anak aja kalau bisa malam hari, jangan siang hari. Jadi gerak. Waktu sepi gue soalnya. Tapi dengan segera namanya gas terus lah. Ya Dan. Ya, iya gas. nganding kok. Nggak saya kelinci percobaan dia. Wadzalika kullalail. Jadi kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza qama ahadukum, jika salah seorang dari kalian itu bangun minal laili pada malam hari, falyaftatih, maka hendaklah dia buka as-salata ing salat bi raq'ataini khafifataini, salat 2 rakaat yang ringan-ringan aja dulu. Kadang orang mau habis bangun tidur pengennya sholat tahajud langsung, enggak, sholat 2 ringan aja ya, sholat 2 rakaat ringan ya, 2 rakaat dulu ya, kalau bisa biar jangan ngantuk, olahraga dulu ya kan, bangun jam 3 olahraga dulu. Kalau bangun jam 3 jangan main dulu Pak ya, jam 3 bangun main males junub. Ya, olahraga dulu ya kan, olahraga, renggangin, ngopi dulu. Catur aja. Ngopi asal. Ngajinya jangan tegang Pak, minum Pak, ini udah. Ya Allah, lupa sama kopi jadi adem ini. Jahe tuh, ada jahe. Ya. Itu jahe. Ada yang request itu. Iya. Oh, ini jahe sama kacang rebus. Kurang. Bodin. Jadi kita kalau mau bangun malam jangan langsung sholat tahajud, tapi sholat 2 rakaat ringan katanya. Itu yang biasa yang disarankan oleh Nabi. Falyaftah, itu perintah Nabi. Bukalah sholat itu dengan 2 rakaat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah idza qama minal laili, kalau beliau bangun malam, iftataha salatahu bi raq'ataini khafifataini, beliau selalu membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Beliau yang cerita, jadi Nabi itu menyuruh dan juga praktek. Kalau yang hadis pertama itu Nabi yang berkata, kalau mau bangun malam sholat, bukalah dengan 2 rakaat. Dan diceritakan juga oleh istrinya Siti Aisyah bahwa Nabi kalau bangun malam sholatnya itu dibuka dengan 2 rakaat. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu sinkron, sama. Kalau kita kan lain diucap, lain dikerjain, panggil kita gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi, buka 2 rakaat. Wa anha, dan masih dari Siti Aisyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah minal laili min waja'in aw ghairihi, kalau malam hari itu kelupaan ya atau kelewatan enggak sholat malam, karena apa? Min waja'in aw ghairihi, karena sakit ya. Kalau apalagi orang yang sudah tua kan, sakit-sakitan, malam sakit, pagi sakit, siang sakit, kebuyu. Jadi orang-orang yang sudah tua ya, min waja'in aw ghairihi, atau kelelahan mungkin ya, habis kerja kan bangun tidur jam 9 jam 10, bangun sampai subuh, ada lagi mending soal subuh, kadang bablas sampai jam 6 jam 7 subuh kodok ya.
Kata Nabi yang dilakukan oleh Nabi, kata Siti Aisyah, yang dilakukan oleh Nabi kalau kelewatan sholat nggak sholat malam, sholat minan nahari itsnatai asyarata rakaatan. Beliau itu nanti di sholat duhanya, sholat siang, berarti antara subuh sampai zuhur, sholat siang itu beliau sholatnya itu 12 rakaat sebagai pengganti dari malam. Beliau 12 rakaat, kita nggak usah banyak-banyak, 2 aja, 2 rakaat. Sholat duha, lagi jaga, sholat 2 rakaat, udah, yang ringan-ringan aja gitu, sebagai ganti dari malam. Jadi antara subuh dengan sampai dengan zuhur kan waktunya panjang. Jadi apa ya, gimana ya? Ajarannya orang apa? Ajarannya Islam itu, kalau kita punya banyak waktu, jangan dianggurin. Ya. Paling enggak kita bisa lakukan sholat 2 rakaat aja yang ringan-ringan aja. Dari isya sampai subuh kan panjang, maka anjurannya adalah sholat malam. Dari subuh sampai zuhur kan panjang, ya kan? Maka dianjurkan sholat duha. Nah, kalau yang pendek-pendek itu nggak ada. Zuhur ke asar kan pendek, habis itu asar ke maghrib pendek, maghrib ke isya maka nggak ada sholat. Yang panjang-panjang itulah yang disunahkan sholat. Hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau kita kerjakan maka mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau kita datang kita dapat upah, kita dapat bonus. Tapi kalau nggak datang, kita nggak dapat bonus. Kira-kira kalau seperti itu konsep kerjanya, Bapak milih bonus atau milih nggak datang? Nggak dapat bonus. Bonus dong. Orang kerja pengennya bonus. Yang diharapin bonus. Nah, maka bonus itu jangan sampai kita lewatin. Bonus dari Allah. Datang aja, pokoknya 2 rakaat, nggak ada 5 menit kok. Cuma 2 sampai 3 menit, ya nggak? 5 menit sama doa, Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka. Masih ingat ya Pak? Lupa? Ya nanti di Google aja dia doa salat duha gitu. Nggak apa-apa, doa baca juga nggak apa-apa. Orang sholat baca Quran juga nggak apa-apa, apalagi doa. Nggak apa-apa baca. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata. Allahumma ingkana maluni Allahumma ingkana rizqi fis samai fa anzilhu wa ingkana fil ardi fa akhrijhu wa ingkana ba'idan fa qarribhu. Ya, terus apa nih? Wa ingkana ba'idan fa qarribhu wa ingkana ba'idan fa qarribhu wa ingkana mu'assaran fayasirhu wa ingkana haraman fatahhirhu birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa itu bagus banget itu. Iya, saya coba artiannya sedikit ya. Allahumma ya Allah, in kana rizqi, jika lau rizki saya fis samai, ada di langit, ya Allah tolonglah turunkan rezeki itu. Wa in kana fil ardi, kalau rezeki saya itu ada di bumi, terpendam di dalam bumi, maka tolonglah engkau keluarkan. Ya. Wa in kana ba'idan, kalau memang rezeki saya itu jauh, faqarribhu, maka dekatkanlah supaya saya dapat rezeki. Enak makanan tuh Pak, kalau jauh kan susah, tapi kalau dekat ya makanya yang jauh dari gorengan susah dapat gorengan. Ya nggak? Ya kok mandel ke gorengan nih? Oh, gorengan lagi. Jambal langsung. Ya sih. Gorengan kok. Ya kan? Ya. Favorit. Ya boleh.
Itu penting banget. Wa in kana ba'idan. Kalau memang rezekinya jauh, tolong dekatkan. Wa in kana haraman. Kalau memang rezekinya itu masih haram, masih tidak dibolehkan untuk kita dapatkan, ya Allah, tolong sucikan dia agar saya bisa layak untuk mendapatkan rezeki itu. Ya nggak? Ya. Wa in kana mu'assaron, kalau memang juga rezeki itu susah untuk didapatkan, karena itu jauh, karena susah, karena kebesaran, fayasirhu, maka ya Allah tolong permudah saya untuk mendapatkan rezeki itu. Nah itu doakan, subhanallah. Allah pengen ngasih rezeki, tapi kita nggak mau. Gimana sih coba? Ya nggak? Yang dari tukang ojek, yang dari tukang pijet, yang lagi usaha jaga warung, jangan lepas dari sholat duha 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Pemberian sama pengorbanan itu jauh berbeda loh, ya nggak? Pengorbanan kita itu cuma 5 menit. Kalau jaga warung ada 2 orang, tolong jagain warung 5 menit aja. 5 menit, tolong jagain warung. Ente mau ngapain? Saya mau ke belakang ambil wudhu sholat duha. 5 menit. Ya, yang tadinya mau ngerampok, mau mencuri warung itu kan jadi nggak jadi. Ya nggak? Karena ada di dalam doanya wala ismata ismatuka. Karena penjagaanmu itu adalah penjagaan darimu. Ya. Doa. 5 menit itu penting, ya. Oke. Yes. Apa? Emang kalau jarang melakukan itu memang berat, tapi kalau sudah terbiasa itu ringan. Jangan nggak perlu yang namanya saya pengen sholat duha 4 rakaat biar dikatain soleh. Itu yang masalah. Kenapa masalah? Mungkin boleh jadi dia sholat 4 rakaat bisa, besoknya nggak sholat lagi. Si penting kan istiqomah bleh, ya nggak? Sekarang lakuin aja 2 rakaat sekarang, besok 2 rakaat, besok 2 rakaat. 1 minggu coba dipraktekin, lihat, monitor 1 minggu itu istiqomah nggak? Sholat duha 2 rakaat aja. 2 rakaat. Kalau sudah 1 minggu, coba tambahin lagi 2 minggu, ya, 40 hari atau 1 bulan istiqomah, mantap. Baru nanti mau tambah 2 rakaat lagi, nggak apa-apa. Karena secara istiqomah sudah kuat. Ya, begitu. Itu syaratnya. Sholat minan nahari itnatai asyrata. Karena Nabi itu kalau malam sholatnya memang 12 rakaat. Makanya ketika sholat pagi beliau sholatnya 12 rakaat sebagai qodok malam. Kalau kita kan sholatnya juga malas, gimana 12 rakaat? 2 rakaat aja udah untung. Yang penting nggak buntung. Daripada nganggur scroll TikTok nggak jelas, sholat 2 rakaat habis, scroll TikTok nggak tahu sampai setengah jam. Habis waktunya scroll. Giliran sholat 2 rakaat 5 menit aja beratnya minta ampun. Ya, ya, introspeksi ya kan. Kalau catur aja sampai sejam itu nggak kerasa catur tuh. Catur mikir nggih, mendingan dige brengsek. Kalah siji penasaran, maning tambah maning. Ya kan tambah lagi kurang bisa atur rencana. Sampai setengah malam itu lupa sama sholat malam. Ya enggak? Giliran sholat malam mau tidur capek katanya. Ya kan? Akhirnya tidur. Udah tidur 14 subuhnya. Ya kan? Dia kawan terus. Ayo ngangel.
Kalau orang-orang dulu itu kan istiqomah, Pak. Orang-orang dulu yang bisa istiqomah itu ya orang-orang yang sudah tua lah. Rahman. Mas No itu istiqomah itu pasti. Karena di depannya itu ya yang dia pandang itu udah cuma akhirat aja, husnul khotimah. Udah punya akhirat. Nah kalau kayak Ali, ya Allah, kapan kita main bola? Main bola nih, ya kan? Orang-orang muda gitu. Beda usia, beda tujuan, beda keinginan juga. Makanya nggak ada di sini di musola yang seistiqomah seterang. Jam 4 udah bunyi itu speaker setiap hari, ya kan? Ya Allah, istiqomah udah. Orientasinya sudah akhirat terus kalau orang sudah tua. Makanya nggak ada hasrat duniawinya, udah nggak ada. Ya kalau udah tua. Ya Allah, semoga gimana caranya biar husnul khotimah. Ya itu tanya. Astagfirullah. Ya Ali, ingat tuh. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu, kalau seseorang itu ketiduran lupa membaca wirid, ya, faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, maka dia baca wiridnya itu, kalau ada punya wirid khusus, ya, wirid khusus sebelum tidur dia lupa, maka dia baca antara sholat subuh sama sholat zuhur. Ya habis subuh lah, habis subuh. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, maka kalau dia mengqadha'nya seolah-olah dia membaca pada malam hari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili, Allah senantiasa menyayangi seseorang yang mau bangun malam. Fasalla, kemudian dia salat, wa aiqadha imra'atahu, dan dia mau membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhil ma, kalau memang istrinya tidak mau bangun, maka cipretin airnya di mukanya. Ini hadis yang kayaknya ngajak ribut nih. Coba ada yang berani nggak tuh? Nggak ada yang berani nih. Angel lah. Orang dimasak menang loh. Ini lain ini tingkatannya lain nih. Kayaknya di sini nggak ada nih yang begini. Dua-duanya bablas. Itu benar, fa'in abad nadhaha fi wajhiha wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat, dan Allah senantiasa menyayangi, merahmati seorang perempuan yang mau bangun malam kemudian sholat. Wa aiqadhat zaujataha, kemudian dia kebalikannya membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma, kalau enggak mau bangun siram air. Nah ini ngajak ribut juga ini, piring pecah nih. Ya erak ditendang nih, ya kan, lagi anak-anak tidur dibangunin. Nah jadi itu artinya apa? Terlepas dari membangunkannya itu adalah bahwa sholat malam itu penting. Rawahu Abu Dawud. Allah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kalau Nabi bersabda, idza na'isa ahadukum fis shalah, kalau kita itu ngantuk ketika sholat, falyarqud hatta yadhhaba anhu naum, maka tidurlah sebentar sampai betul-betul rasa ngantuknya itu pergi, hilang.
fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, kalau sholat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubba nafsahu. Nah, yang dikhawatirkan dia malah jiwanya itu malah jengkel. Ya, jiwanya itu malah jengkel. Muttafaqun alaih. Itulah perbedaan antara orang sholat dalam keadaan sadar dengan orang sholat karena menggugurkan kewajiban. Orang mau sholat biasanya kan sholat dulu sudah ngantuk banget nih mau tidur. Nah, itu berarti ciri-ciri orang yang sholatnya masih rutinitas aja, masih belum ada keperluan saya pengen sholat, saya pengen menghadap Allah. Ya, kalau ada kata-kata saya pengen sholat supaya mau tidur, nah ini deh. Tapi kalau sholat kata dia, sholat aja bentar, kalau ngantuk tidur aja bentar, nanti dibangunin 2 jam, ya 2 jam, bangunin sholat, insya Allah seger, insya Allah seger. Jangan sholat ketika ngantuk. Hah? Ya nanti sholatnya khusyuk. Nah kalau subuh lain cerita, kudu sholat. Makanya bangun tidur itu supaya olahraga dulu, ya kan, olahraga dulu, santai dulu, melekin mata, itu kebiasaannya kita. Makanya ngefeknya kurang sholat subuh, habis bangun tidur langsung sholat. Lagi ngantuk katanya, baik itu sholat jamaah ataupun sholat sendirian. Karena kita lakukan itu semata-mata hanya menggugurkan kewajiban. Kemantapan kita kepada Allah itu kurang. Coba kalau kita rasakan ketika melaksanakan sholat nggak ada rasa kantuk, rasanya beda ketika sholat dalam keadaan ngantuk. Kayak kalau mau habis bangun subuh jam 4 itu mandi. Ya kalau bangun jam 4, kalau bangun jam 5 ya mandi juga. Mandi raup. Aduh saya pan kerja. Nah itu kita semoga mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Paling enggak yang menjadi pelajaran terpenting kita pada malam hari ini adalah sholat malam. Kalau memang nggak bisa bangun malam, sebelum tidur sholat. Sebelum tidur sholat sunnah itu tadi, sholat hajat. Kalau bangun sebelum tidur namanya sholat hajat atau sholat malam, karena belum tidur. Kalau sudah tidur namanya sholat tahajud. Sholat tobat boleh. Bagusnya jam 3 itu bangun tidur. Kalau mau tidur lebih bagus lagi, bagus juga gitu. Bagus. Saran buat zikir sambil sholat malam atau sholat duha, Ustaz? Wiridan yang mungkin kita baca pada malam hari. Wirid yang paling baik ya buat kita sebelum doa adalah istighfar. Gak ada lagi, karena kita nggak bakalan lepas dari dosa mulut, dosa gibah, dosa telinga, ya kan, dosa kaki, dosa tangan, dosa perut, dosa mata lagi kan. Setiap hari tiktokan lihatnya scroll keluar lagi itu, keluar lagi, apalagi yang yang diedit. Ya kan? Nah, itu kan perlu diistighfarin. Itu istighfarnya orang awam itu, Pak. Karena istighfarnya orang yang alim, yang sufi, yang wali, ketika dia nggak ingat Allah dalam detiknya, dalam menitnya, itu harus diistighfarkan. Itu istighfarnya wali itu seperti itu. Dia semenit nggak ingat sama Allah harus istighfar. Semenit. Ya kan? Makanya istighfar itu siapapun orangnya selama dia masih hidup ini harus istighfar, gak lepas. Kalau udah istighfar baca salawat, bacanya gimana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bangun sholatnya tengah malam, habis bangun tidur, matanya jangan dipejemin, Pak. Lagi wirid jangan dipejemin. Pengennya emang khusyuk, lama-lama begini. Mulai tidur. Coba dah. Ya kan? Jangan dipejemin dah. Kalau mau lampunya dimatiin. Ya. Nggak usah, matanya nggak usah dipejemin, ntar ngantuk tidur kalau bangun malam. Ya, jangan dimeremin matanya, melek. Kalau biar khusyuk ya lampunya dimatiin. Sholat itu lebih khusyuk. Istighfar, sholawat. Yang terakhir tauhid. Semoga kita ditepakkan iman Islamnya, yaitu dengan supaya dalam keseharian itu menghadap Allah la ilaha illallah. Baru setelah itu mau doa-doa. Siap. Nah, sebelum kita zikir itu lebih bagusnya kita tawasul apa langsung tawasul dulu apa langsung zikir aja gitu kan? Kan beda waktu bulan puasa ya, waktu dulu kan kita sering yang sunat tunai itu kan tawasul dulu sebenarnya. Bagusnya tawasul dulu apa langsung zikir? Ada beberapa konsep, Pak. Ada yang kita kan mengikuti saran ya, menganjur dulu. Kalau kita mengikuti guru sebelum wirid ya, kita ikutin guru yang sebelum wirid. Kalau wiridnya gurunya setelah wirid ya setelah wirid. Jadi kalau saya itu setelah wirid. Wirid takutnya mulutnya capek Al-Fatihah, kalau wiridnya lama. Ya kan, wiridnya lama, akhiran Al-Fatihahnya lama, wiridnya capek. Hal terpenting adalah mau di depan, mau di belakang, asalkan kita nggak lepas dari tawasul itu. Tawasul itu semuanya baik, mau di depan, mau di belakang, tawasul itu penting. Ya, supaya jiwa kita itu terkoneksi sama Allah, sama Rasulullah dan sama para wali. Insya Allah orang yang suka tawasul dilalah kalau dia tersesat, suatu saat dia tolong. Itu karena jiwanya connect. Kapanpun kita nggak tahu waktunya kapan, tapi kalau dia sering, dia akan ditarik, ya, akan dibantu. Kalau ada sesuatu yang merugikan dia, akan ditolong sama Allah. Itu tawasul. Maka jangan sampai lepas dari tawasul. Tawasul kepada Rasulullah, pada para sahabat, kepada tabi'in. Kita di Indonesia punya wali songo, tawasul kepada wali songo. Ini kan di Jakarta ada Habib Luar Batang, khususnya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, ya kan, ada Habib Bintang, tawasul. Kata orang itu jangan sampai lupakan kepada sahibul wilayah, katanya, yang punya tempat ya, wilayah itu sampai lepas. Ya, itu aja maksudnya. Sama yang terakhir, sama guru, ya kan, gurunya jangan sampai lupa ditawasulin, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, itu jangan sampai lepas tuh. Karena apa? Dengan tawasul itu akan tetap hati kita, jiwa kita itu akan terkoneksi terus sama dia. Kita masih ingat terus sama beliau. Tapi kalau nggak pernah ditawasulin, otomatis dia lupa kan. Lupa. Kadang kita tawasul itu hanya ketika sudah mati. Giliran masih hidup nggak ditawasulin, itu juga kurang betul. Yang masih hidup terus ya Al-Fatihah. Karena yang namanya tawasul itu kan kaitannya dengan ruh. Ruh itu non dimensi, Pak. Jiwa itu non dimensi. Nggak ada. Kalau jiwa raga ini kan kita di sini, nggak mungkin ada di seberang, nggak mungkin ada di Koja, nggak mungkin ada di Kembangan ataupun di mall, nggak ada. Kita di sini. Jadi, kalau kita terkurung dalam
dalam raga. Tapi kalau jiwa itu non dimensi. Jiwa itu non dimensi. Maka terus di Al-Fatihah. Yang kiri kita kan Al-Fatihah berkaitan dengan apa namanya pahala. Pahala itu kan bisa ngalir ke jiwa seseorang. Satu guru, kemudian kedua apa orang tua. Nah, itu dia. Orang tua. Ya, mau orang tua kan ada yang sudah mati, meninggal ataupun masih hidup, tetap Al-Fatihah sebenarnya. Al-Fatihah ila ruhi. Ya, kedua orang tua saya, sebutin kalau bisa. Bapak Sakiyat, Ibu Marsiti, Al-Fatihah gitu. Insyaallah. Diri sendiri Ustaz, boleh. Apa? Harus diri sendiri. Bagus. Bagus. Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi. Ya, orang tua, guru, baik yang mati sudah apa meninggal ataupun masih hidup, sama anak. Kalau Bapak punya anak Kak? Jauh kan? Siapa yang mengontrol? Siapa yang menjaga? Kalau bukan penjagaan Allah. Makanya Nabi Yusuf itu terjaga sama Allah melalui doa bapaknya Yakub alaihissalam. Yang apanya? Kan dikabarkan mati dari kecil. Kalau orang sudah lupa, udah meninggal mati, terlupakan. Tetapi Allah jaga dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang. Karena apa? Berkat doanya, doa orang tua. Maka yang baik itu Pak, punya anak tuh yang jauh dari anak, Al-Fatihah kepada ruhnya. Itu 3, guru, orang tua, anak sama istri. 3. Kalau istrinya 2, ya dua-duanya. Lirikannya tajam teman. Jadi akur kabeh maksudnya kayak mana? Nah, ruh jangan sampai. Al-Fatihah itu kekuatannya dahsyat. Kita nggak tahu dahsyatnya Al-Fatihah itu seperti apa. Karena apa? Sesuai dengan namanya Fatih. Al-Fatihah pembuka. Yang tadinya tertutup hatinya dikirimi Al-Fatihah terus terbuka. Makanya orang yang kalau misalkan punya bos dugal, jengkel, terus pelit, medit, ya kan, diktator, kirim aja Al-Fatihah terus. Non-Muslim. Al-Fatihah, masalah itu urusan Allah. Al-Fatihah aja terus. Ya enggak? Al-Fatihah buat bos saya. Semoga semoga diberikan keluasan hati, ya kan, jangan marah-marah, baik. Didoain aja, sayang. Barangkali sering Al-Fatihah 1 bulan 2 bulan diangkat derajatnya kan. Naik gaji. Itu dahsyatnya. Kadang orang nggak Al-Fatihah dikira sama orang mati aja. Enggak, justru orang hidup gitu. Yang sering lupa sama anak sama istri itu pasti lupa. Ya. Makanya nanti ziarah itu penting banget tuh, ziarah tuh nanti semoga yang semuanya di sini itu bisa ikut ziarah semuanya. Ya kan, di bulan Agustus. Ya, tanggal 23, 24 kalau nggak salah. 24, 25. 25. Semoga semuanya ikut, kita berdoa bersama di tempatnya para wali. Ya kan? Ya, kita kirim Al-Fatihah buat semua kerabat kita, guru kita, orang tua, ya kan, kemudian anak. Mungkin perwakilan kayak komandan cuma anak sama diri beliau sama istrinya, tapi di sana di Al-Fatihain untuk anak-anaknya, ya kan. Insya Allah dibukakan pintu rezeki, kesehatan, dan diamankan dan tinggikan derajatnya. Amin ya Rabbal. Dahsyat itu. Udah ya, ada lagi Pak Farul, masa cuma 1 doang. Pak Zain, biasanya Pak Zain ada nih, cuma malu-malu dia. Malu meong. Ya, Ustaz cek apa pakai terus Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil
alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.